yaitu Injil Barnabas. Mari kita lihat. Naskah tertua dari Injil Barnabas ditulis dalam bahasa Italia dan Spanyol. Bisa dikatakan Injil Barnabas ini jauh sekali umurnya dengan Injil Thomas dan Injil Yudas. Kalau Injil Thomas tadi dan juga Injil Yudas kan di abad kedua. Kalau Injil Thomas jauh banget. Abad yang ke-14. Hingga sampai abad yang ke-16 masih. Kitab aslinya, tulisan asli daripada Injil Barnabas ini ditemukan pada awal abad yang ke-18. Melalui penasihat Raja Prusia, disingkat dengan GF, Kramer. Jadi bisa dikatakan Injil Barnabas ini lebih jauh lagi umurnya dengan kitab-kitab Injil Perjanjian Baru. Di abad pertama kan? Nah ini abad 14. Apa dasar penolakan umat Kristen terhadap Injil Barnabas? Lagi-lagi banyak isinya bertentangan. Menyesatkan dengan inti ajaran-ajaran dari Alkitab. Apa saja? Isi Injil Barnabas yang bertentangan atau yang bengkok yang menyesatkan di dalam Injil Barnabas tentang ketuhanan Yesus. Tidak diakui oleh Injil Barnabas. Ditambah dengan kematian Yesus diragukan oleh Injil Barnabas. Apalagi kebangkitan Yesus juga diragukan oleh Injil Barnabas. Maka Alkitab kita memandang Injil Barnabas ini tulisan palsu, berita hoax. Injil palsu, kitab palsu. Karena munculnya jauh banget setelah sempurna kitab Perjanjian Baru di close dan ditutup di abad yang pertama. Karena Alkitab menilai isi Injil Barnabas tidak alkitabiah. Tidak berasal dan bersumber daripada Tuhan. Mari kita lihat lebih jauh dasar Alkitab penolakan terhadap Injil Barnabas. Yang pertama, Injil Barnabas mengatakan Yesus itu bukan Mesias. Dalam bahasa lain, dia bukan Al-Masih. Jadi secara terang benderang Injil Barnabas menolak status Yesus sebagai Tuhan. Boro-boro sebagai juru selamat ditolak total. Nah, lihat. Justru Injil Barnabas menobatkan Nabi Muhammad, Nabi tetangga, sebagai Mesias, sang juru selamat. Ini dicatat dalam Injil Barnabas pasal 42 ayat 90. Jadi bisa dikatakan soalnya Injil Barnabas ini adalah copy paste dari kitab tetangga yang sudah ada abad ke-7 kan? Ini baru di abad 14. Jadi Injil Barnabas menegaskan, memposisikan nabi tetangga menjadi nabi penyelamat. Atau menjadi nabi penyempurna. Yang mana saya katakan tadi Bapak Ibu. Dugaan saya. Justru dari Injil Yudas diambil kisah yang salah dari kelahiran, kematian, kebangkitan Kristus. Yang berbeda dicatat di dalam kitab saudara kita itu dengan di dalam Alkitab kita. Itu saya yakin banget. Itu diambil dari Injil Yudas. Maka terusannya ke Injil Barnabas. Dalam Injil Barnabas pasal 97. Yesus berkata, ini hanya klaim aja ya, pengakuan aja nih. Jadi mereka penulisnya mengatakan Yesus berkata, nama Mesias itu mengagumkan. Allah berkata,
tunggulah Muhammad. Demi Muhammad, aku akan menciptakan Firdaus. Firdaus itu kan surga. Jadi kelihatan sekali sebenarnya. Injil Yudas ini adalah duplikasi dari kitab tetangga. Karena yang diperbesar, ditinggikan, diagungkan dalam Injil Barnabas ini adalah nabi tetangga. Sekalipun kita tahu, pakai nama Injil kan. Dan juga pakai nama besar Barnabas. Barnabas dicatat dalam perjanjian baru sebagai salah satu tokoh yang ikut juga melayani, memuridkan Paulus waktu Paulus sudah bertobat. Dan Barnabas juga menjadi satu tim pelayanan Paulus di kemudian hari. Jadi ini terjadi pencaplokan nama Injil di Alkitab, tapi isinya berbeda. Nama Barnabas, nama tokoh di Alkitab Barnabas, tapi isinya bukan apa yang dikatakan oleh Barnabas. Kalau yang diajarkan oleh Barnabas kepada Paulus itu jelas tentang kematian kebangkitan Kristus. Tapi isi Injil Barnabas berbeda. Dasar Alkitab kita menolak isi Injil Barnabas di atas tadi. Bahwa Yesus bukan Mesias atau Tuhan. Jelas kisah para rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus alias Mesias. Alkitab kita dengan tegas dan jelas mengatakan, Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah Tuhan. Atas ketetapan dan ketentuan yang telah Tuhan buat. Itu jelas Bapak Ibu. Jadi bukan Muhammad yang menjadi Mesias, yang menjadi sang juru selamat. No way. Yesus. Matius 16 ayat 16 menegaskan pula. Maka jawab Simon Petrus. Waktu Yesus bertanya kepada Simon Petrus, siapakah aku ini menurut engkau? Simon Petrus pun menjawab dengan lantang lugas jelas. Engkau adalah Mesias. Juru selamat. Tapi juga sekaligus anak Allah yang hidup. Artinya Yesus itu juga adalah Tuhan. Artinya Yesus tidak hanya mengklaim secara subjektif. Dia adalah Tuhan sekaligus juga sang juru selamat atau Mesias. Tidak. Tapi dapat dibuktikan melalui kesaksian orang lain. Salah satunya di sini adalah Simon Petrus. Ini sebenarnya memperjelas. Kemesiasan dan ketuhanan Yesus itu tidak sekonyong-konyong. Atas klaim pribadi, atas pernyataan pribadi. Kalau kita kembali kepada bahasa kita tadi pagi, harus ada saksi kan? Kemesiasan, ketuhanan Yesus itu disaksikan lewat perkataan daripada Simon Petrus. Nah, ada nabi tetangga. Dari awal dia lahir sampai sekarang selalu ngaku, saya nabi, saya nabi. Saya rasul. Tapi kalau ditanya, siapa menjadi saksi mata? Pengangkatanmu menjadi nabi. Nggak ada yang bisa membuktikan. Dia pun tidak bisa tunjuk hidung. Siapa yang melihat mengangkat dia menjadi nabi? Nggak bisa tunjuk hidung dia. Tapi Yesus. Langsung ada secara pro dan aktif. Simon Petrus mengatakan, Yesus itu memang Mesias. Yesus itu memang adalah Tuhan. Jadi ini jelas Bapak Ibu penolakan Injil Barnabas tentang ketuhanan atau kemesian Yesus. Itu ditentang oleh Alkitab. Dalam hal apa lagi yang bengkok atau yang salah atau menyesatkan dari isi Injil Barnabas?
Yang kedua, kesalahan atau kesesatan dari isi Injil Barnabas adalah menolak penyaliban Yesus di kayu salib, termasuk sampai kematian Yesus. Injil Barnabas mengklaim Yesus tidak pernah disalibkan. Jadi hanya wajah Yudas Iskariot yang diubah mirip Yesus. Kesimpulannya dari Injil Barnabas, Yudaslah yang ditangkap lalu digantung di kayu salib. Persis seperti isi kitab tetangga. Isi daripada Injil Barnabas. Maka Injil Barnabas ini banyak diproduk oleh tetangga. Disebarluaskan. Dipakailah ini untuk meyakinkan orang-orang Kristen. Supaya tidak percaya terhadap isi 4 Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan harapan supaya lebih percaya kepada isi Injil Barnabas. Tidak segampang itu. Kenapa? Jauh sebelum Injil Barnabas lahir, abad 14. Abad pertama. Keempat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Plus ditambah dengan surah-surah Rasul Paulus. Sudah lebih dahulu, sudah lebih awal, panjang lebar menjelaskan. Secara historis, Yesus itulah yang mati di kayu salib. Yesus itulah yang dikuburkan. Yesus itu pula bangkit pada hari ketiga lalu kembali ke surga. Jadi tetangga ini dikirain orang Kristen itu gampang dan mudah disesatkan. Keliru. Khususnya dalam Injil Barnabas pasal 216 sampai 217. Dikatakan, maka Yudas berubah suara. Nah, itu berita hoax begitu. Dan wajahnya mirip Yesus. Mirip Yesus. Kemudian tentara membawa Yudas dan menyalibkannya. Hoax. Hoax ini, saudara. Sudah lebih dari ribuan tahun. Hampir 1.400 tahun. Kan ini abad ke-14 kan. 1.400 tahun. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditambah dengan kitab-kitab perjanjian baru yang ditulis oleh Paulus. Sudah terang benderang menjelaskan secara detail bahwa Yesus itu nyata-nyatanya dikhianati, dijual Yudas, lalu ditangkap, dicambuk, disidang berkali-kali, lalu diponis sampai digantung di kayu salib. Mati, lalu dikubur di Taman Golgota. Hari ketiga, move on dari kubur, artinya bangkit pada hari ketiga. Jadi terlalu konyol. Isi penjelasan Injil Barnabas ini terlalu konyol betul. Dikirain orang bodoh. Dikirain tidak ada fakta sejarah yang sudah menulis terang benderang kisah kematian kebangkitan Kristus. Yang sudah, ya, 1.400 tahun lebih dahulu dikonfirmasi, ditulis dalam kitab perjanjian baru. Jadi kelihatan sekali motivasi dan penulis Injil Barnabas ini terlalu on. On sejarah, buta sejarah. Tapi namanya juga ajaran sesat ya. Senangnya memutar-mutar fakta, membalikkan kebenaran. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 jelas. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepada kamu. Artinya kan Paulus nih
menegaskan ulang apa yang sudah ditulis dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes tentang kematian Kristus dan kebangkitannya. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Paulus menegaskan, Yesus itu memang mati sesuai dengan apa yang ditulis dalam bab Injil. Ya, dia dikuburkan, bangkit pada hari ketiga. Itu semakin lebih terang benderang ditegaskan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 Bapak. Tapi penulis Injil Barnabas tetap kepedean. Mengatakan yang mati digantung di kayu salib itu Yudas. Makanya tetangga hobi senang banget dengan isi kitab Injil Barnabas, dan mereka memang banyak menggandakan ini sebagai menjadi alat propaganda menyesatkan orang Kristen. Tapi nggak semudah itu. Itulah kita bersyukur Bapak Ibu ya. Kitab kita itu kitab yang pertama. Firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada nabi-nabi dan juga kepada para rasul. Maka tidak bisa gampang diubah isinya dengan munculnya Injil-Injil palsu ini. Maka Bapak Ibu jangan terhipnotis dengan nama Injil Barnabas. Padahal dalamnya ajaran sesat. Ya. Apalagi yang bertentangan dari Injil Barnabas dengan di Alkitab. Hal ketiga yang bertentangan dari isi Injil Barnabas dengan Alkitab kita adalah identitas pribadi Yesus sebagai anak Allah. Dalam Injil Barnabas pasal 52 mengatakan, terkutuklah mereka yang menambahkan perkataan mereka yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Penolakan tentang ketuhanan Yesus, kealahan Yesus kan ini sebenarnya. Para nabi dan para rasul tidak pernah menambahkan. Kita tidak pernah menambahkan atau membuat Yesus itu menjadi Allah, Yesus itu menjadi Tuhan, Yesus itu menjadi selamat. Allah sendiri, Tuhan sendiri kok yang mengatakannya dengan jelas dan tegas. Contoh di 1 Yohanes, contoh Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal, itu kan perkataan Allah langsung, perkataan Tuhan langsung. Bukan perkataan para nabi dan para rasul, apalagi penulis Injil Matius, Markus, Lukas, bukan. Jadi nggak ada yang kita tambahin. Kita hanya membaca kembali apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan dan dituliskan di dalam Alkitab. Titik. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, Roma pasal 10:9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini kan perkataan Tuhan sampaikan kepada Paulus. Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu adalah aku. Allah mengatakan Yesus itu adalah aku. Bukan pribadi yang lain, bukan orang lain, itu aku. Maka kalau kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, maka kita dijamin mendapatkan pengampunan dosa dan hidup kekal di surga. Itu jelas. Jadi saudara-saudara, saya kira makin jelaslah sudah kita tahu boroknya, sesatnya dari Injil Barnabas. Dan kalau kita lihat 100% sama dengan isi kitab tetangga, maka memang ini harus kita tolak total. Ada lagi nggak hal berikut? Kesalahan, kesesatan dari isi Injil Barnabas. Bagian yang keempat.
kesalahan dan kesesatan dari fakta data dari Injil Barnabas. Yaitu tentang kesalahan geografis dan sejarah dalam teks. Mari kita lihat. Alkitab kita selalu konsisten menuntut kebenaran sejarah dan saksi mata yang akurat. Contoh Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Dia tidak sembarangan menyimpulkan firman Tuhan dalam Injil Lukas, tapi dia teliti dulu. Dia lihat tempat peristiwa. Dia mewawancarai saksi-saksi hidup yang pernah hidup pada zaman itu. Tapi berbeda dengan Injil Barnabas. Banyak kesalahan fakta sejarah. Data. Kondisi geografis. Ambil contoh. Kondisi geografis bumi Palestina. Tempat zaman Yesus hidup. Mari kita lihat lebih jauh. Dalam Injil Barnabas pasal 20 menyatakan bahwa Yesus pergi ke laut Galilea. Coba saudara perhatikan ini. Yesus pergi ke laut Galilea. Oke. Dan naik ke perahu berlayar menuju Nazaret. Ya. Yesus pergi ke laut Galilea. Oke. Untuk apa? Dia mau naik perahu menuju ke Nazaret. Nah, nanti kita lihat. Benar nggak ini pencatatan? Tempat Galilea di sini. Laut. Mari kita lihat. Lukas pasal 4 ayat 29. Betapa gelonya penulis Injil Barnabas ini. Alkitab memberikan fakta sejarah, fakta geografis yang benar dan akurat. Nazaret itu, saudara-saudara, adalah kota pedalaman. Letaknya di pegunungan. Dan di sekitar kota Nazaret itu tidak ada pelabuhan. Juga tidak ada danau, tidak ada laut. Orang gunung. Oh ya gitu, saudara. Injil Barnabas bilang bahwa kota Nazaret itu ada danaunya, ada pulaunya, ada pelabuhan. Gelo. Nazaret itu pegunungan. Kau gimana ceritanya? Jadi artinya apa, saudara? Bagaimana mungkin Yesus bisa berlayar di gunung? Jadi bohongnya itu keterlaluan, overdosis bohongnya. Coba bayangin, saudara. Apa berlayar ke gunung? Daratnya nanti di pulau mana? Di pelabuhan mana? Orang nggak ada dana, orang nggak ada laut kok. Ini salah satu bentuk kegeloan sejarah. Kebodohan penulis Injil Barnabas. Dan kebodohan orang-orang yang mempercayai isi Injil Barnabas. Bodoh. Bodohnya keterlaluan. Udah salah, sotoi. Udah bodoh, bangga pula. Ini baru masalah tempat loh. Tapi mungkin begini Pak Tony. Yang ditulis oleh Injil Lukas kan abad pertama Pak. Gitu ya. Injil Barnabas ini kan ditulis abad yang ke-14. Jangan-jangan Pak, yang tadinya Nazaret itu waktu di abad pertama, zaman Yesus, memang dia padang gurun. Tapi setelah sekian ribu tahun, 1400 tahun kan, abad yang ke-14. Gunungnya sudah berubah jadi danau.
gunungnya sudah berubah jadi laut. Enggak. Sampai sekarang Nazaret itu tetap pegunungan kok. Nggak ada laut, nggak ada pelabuhan. Di zaman sekarang tetap. Emang penulis Injil Barnabas dan orang yang menulis, orang yang mempercayai bagaimana isi pengajaran berita Injil terlalu buruk. Tidak bisa mensinkronkan secara up to date sebuah kota yang posisi sebuah keadaan sebuah kota atau sebuah daerah dengan benar. Tapi memang ini nggak luar nggak luar binasa sih saudara. Ini memang kesesatan pikir yang alami juga sih. Karena di awalnya itu udah sesat kan sebenarnya. Injil Barnabas dan termasuk juga isinya. Termasuk isi otak penulisnya. Termasuk orang-orang atau agama-agama yang mempercayai isi Injil Barnabas. Sesat pikir banget. Kasihan. Nah, itu yang menarik. Dari salah satu kesalahan terbesar. Bagaimana Injil Barnabas memposisikan, menyimpulkan satu tempat yang jauh berbeda dari fakta dan kenyataan sesungguhnya. Bagian yang kelima atau peringatan atau kesesatan kelima dari isi Injil Barnabas tentang peringatan Alkitab mengenai Injil palsu. Menarik ini. Artinya, Alkitab sendiri kan sudah memberikan dasar hukum yang tegas. Mulai dari kitab PL sampai kitab PB. Menolak total ajaran baru. Termasuk juga menolak total isi informasi atau berita yang berbeda dengan apa yang ditulis dalam kitab PL, dengan apa yang ditulis oleh kitab PB. Ditolak total oleh kitab kita. Terutama hubungannya tentang apa? Kelahiran Yesus, kematian, dan kebangkitan. Memang ajaran sesat itu Bapak Ibu, kitab-kitab Injil-Injil palsu itu, atau kitab-kitab atau Injil sesat itu sebenarnya. Ujung dari pengajaran mereka menyesatkan itu mau menyasar Yesus sebenarnya. Mau menargetkan Yesus. Mengapa? Yesus itu menjadi target utama dari setiap kitab Injil-Injil palsu, setiap kitab ya ajaran sesat. Karena kematian dan kebangkitan Kristus itu powerful masalah. Yang kedua, karena mereka tidak mau bertobat pada Yesus, kan itu masalah. Mereka mau tetap dipimpin dan dikuasai oleh si iblis kan sebenarnya. Galatia pasal 1 ayat 8. Mengatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat di surga yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Artinya penulis Injil Thomas, Injil Yudas, Injil Barnabas, dan Injil yang sesat lain nanti. Kata Tuhan. Pasti dihukum oleh Tuhan. Karena isi Injil Thomas, Injil Yudas, Injil Barnabas, dan Injil palsu yang lain. Dengan apa yang sudah diuraikan, dijelaskan panjang lebar oleh kitab-kitab PL dan juga kitab-kitab PB. 2 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat alias antikristus. Injil Yudas, Injil Thomas, Injil Barnabas, masih ada lagi nanti Injil yang lain. Itu penyesat. Itu antikristus. Orang yang mempercayai bagaimana isi Injil Barnabas ini juga adalah antikristus. Penyesat. Nah, isinya semuanya bertolak belakang dengan apa yang sudah ditulis dalam kitab-kitab PL kita dan juga kitab-kitab PP.
Jadi saya katakan tadi, Injil sesat Barnabas ini yang dipakai oleh sekarang. Oleh tetangga. Menyesatkan orang Kristen. Tapi nggak segampang itu. Kecuali memang ada satu dua juga orang Kristen yang mau disesatkan.